Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Semoga getanya sabilam lindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dengan salam ke Panglima Islam Nabi Muhammad SAW. Doa dapat terus ke profesional Aceh Tengku Muhammad Hasan Ditiro dengan para syuhada, Panglima, Tentera rakyat Aceh yang kagum Pak pada Allah, yang kagejuk nyawang ketidang perjuangan nanggro mendelat dalam delat Allah Subhanahu wa taala. Dini Pak Oronyo lunakan petang perkara perjuangan dan mengkait sabab-sabab akan perjuangan rakyatnya dapat pedang sebagai nanggro Republik Aceh. Kaya BJ kepitnah Singoro. Ideologi Aceh Merdeka yang kaglehah le Tengku Muhammad Hasan Ditiro nak ketidang kemerdekaan sabok nanggro yang kana awai tuah dah cok pulang tuah dah pedang mulai bab nanggro katanya dalam hukum delat Allah Subhanahu wa taala. Ideologi Aceh Merdeka ke katanya supaya katanya mufhum so katanya bertanggungjawab katanya sebagai sebuah bangsa dan rakyat Aceh, bangsa Acehnya na hukum na adat na resam sebagai sebuah bangsa yang mulia di rumah Allah. Ideologi Aceh Merdekanya bijak saja menghukum Allah dalam adat, dalam adab, dalam resam. Anjir tak pisah je lagi ingat minyak nasi. Kitanya na adat drod, adab drod, hukum drod. Cuma kiban yang kah kejadian dalam nanggro bauronyo kah. Ideologi Aceh Merdeka berpetuh dengan serapa, dengan cemarut, dengan bahasa-bahasa yang kan ada katanya. Ideologi yang kepetuh oleh orang-orang yang mufhum untuk pakai sabi geroro dendam mendendam sabi-sabi darah bangsa kenyo cara ajaran Islam dalam ideologi Aceh Merdeka tanpa gedanya katua gedanya hitam dalam sistem musuh poh sabi geroro. Nah, ideologi orangnya cuma aja ke haba yang rekung sagai mendum mufhum tapi yang rekung sagai kan dalam dalam haba nanti perkara bangsa Pak Oronyo kasaban dia wali ke pedang pun genari perjuangan Aceh Merdeka Oronyo kasaban anu katanya ke IP ada katanya ke riba di miyuk nasionalis Pancasila tanpa bahasa dalam rumah drod kada turut bahasa penjajah dia tak dengarit bahasa Aceh ke Malay tam dutu bahasa drod Malay tam dutu mana drod katanya ke mulai gadah identitas katanya sebagai sebuah bangsa karena 20 tahun kan yang 4 yang mulia Malik Mahmud sebagai pimpinan organisasi agam memanjar orang musuh dengan lumpur cok merdeka dengan pulpen kurang yang katanya tamah kan makin lu yang rayo yang agam tu kira-kira minta rezeki yang inang kata lon bak media sosial so bumo kabih dicu agama kai persabaran dengan sekuler jadi ada pun yang kalih so ada bangsa katanya orang semuanya rakyat perjuangan Aceh mau penyata kelai perjuangannya kamu betul cita-cita yang datu kamu betul cita-cita suada ketedang nanggro Aceh yang modelannya sebab ASF atau agamnya sebuah organisasi perjuangan yang kepedang lewali sebagai kendaraan perjuangan kamu sampai cita-cita perjuangan Aceh mandum rakyat Aceh tapi mendukung penuh ya. Betul tubuh gedem kebun nyawang perkara nanggro tempo organisasinya juga sebuah organisasi dengan dukungan rakyat penuh bean Pak penjajah Jawakarta orang lain di Temangkut ke Gedanyo tapi orangnya organisasinya gaya hidup di miyuk tapak musuh dengan alasan damai hasil damai sebab radio mengigo organisasinya cuma ke pedakut Jawakarta nya sang-sang katanya mentang tak bela haji dalam perkaranya sang rakyatnya mentang saja janji sebab kita rakyat barukan dadang tapi semangat dengan mendum lambang benderanya dan mengharap nanggro makmu dan modelat bajaronya mana yang mendum lambang-lambang perjuangan gaya pakai underbo partai bahwa seakan menyahana lagi kenyan begah rakyat Aceh akan berbedah lo pada hurufnya mendum lebih untuk berbedah lo hanali tujuannya untuk ibu nanggro hanali lambang dipakai ke kampanye partai urung ke hanali dipakai ke kampanye partai karena itu bawa NCF
tawagannya nak kesabor mengasi na pemimpin na aturan untuk gerak pemimpin hingga tua hana organisasi hana rakyat dalam perkaranya kan hana tapi yang kali pegada wali tapi urutnya lambang bendera cuma dipakai di sebagai tempat penakut Jawa kata dan penakut rakyat yang nak pilih lo tapi ideologi perjuangan ideologi Aceh Merdeka hana betul sampai ke tujuan doa urutnya karena dia merasa wali asalnya kagutinya ini sebagai pimpinan ASF atau agam yang sah dan dia tiba dalam masalah internasional dan perdamaian dan dia tiba mengkekung Jawa kata jadi yang salah satu pakan dapat lebih lambang baru simbol baru baikkan daya cok serban wali jadi ada mandum kejadian yang karut ada ketanya orangnya ke makaji majlis perjuangan yang masuk ulama yang anak tunduk menghukum Pancasila yang mempuncak sebelah suku di Aceh dengan rakyat yang kahudip metuntun dalam agama adat adu bersam berbumi Aceh sepakat mempelahi perjuangannya ke mempeteruh cita-cita yang datu ketidakkan Nanggro Aceh yang merdeka dan mendelat mapakan Republik Aceh pakan Republik pakan hendak peduk monarki kerajaan Alih menyerah Sultan terakhir katanya Mos Jembang Januari 1900 mandung perjuangan hanali atinan Sultan tapi atinan rakyat peperangan perlawanan yang mandum atinan rakyat Sultan ke hanali donci katanya yang datu bertemu nak terima bangsanya icok oleh penjajah penuh dan dipublok oleh Belanda dan perjanjian KMB yang konferensi meja bundar yang Indonesia yang suah bayu ke Belanda Aceh salah sebuah yang dipublok dalam perjanjian dalam perkaranya berarti kesultanan rubah Pak Jaro masuk maka kedaulatan Nanggro Acehnya na Pak Jaro katanya rakyat atau publik tak pegat Nanggro dalam republik berarti Jaro rakyat yang man Nanggro sebab dalam Nanggro nah kerajaan nah genari-genarinya tapi ni bak orang yang hana musidro yang mendang iku ya tung bila ya pedang perkara Nanggro orangnya adung kam sadu lebih bak musuhnya pedu lambang dengan yuk musuh pegang acara laki jin bak musuh tapi yang kan sabah perkara bak katanya mungkin sabah hotel akan geterang hati untuk ketepur senduduk draw orang dan tanya tinggal huru mandum senduduk rajanya akan depo basat jadi padu boh kerajaan dalam bumi Aceh bagi kontrol perkara-perkara Nanggro yang mengkalung dengan agama, adat, hukum, resam dengan kebijakan-kebijakan negara terhadap pembangunan, terhadap isu-isu politik lain yang sebab krisis ke Nanggro sehingga maka kerajaan hak untuk pekan dan hanya setuju dan bahagia gubernur rakyatnya kiban katanya sebagai sebuah bangsa Aceh jadi republiknya mempesabuh mandum kerajaan sehingga dalam katanya yang mandum katanya sampai bahu Nanggro-nya ada rakyat kan ada teku, kan ada tengku, kan ada pulim, ada saya orangnya mandum katanya dalam Nanggro-nya sebat yang beda nak tanggung jawab oh yang mengenal gelar teku, tengku, pulim segala macam yang tanggung jawab yang beda ada amanah yang diterima dengan gelarnya bukan nak diterima amanah dengan gelarnya sebagai bangsa dan rakyat Aceh yang pulang pertanyaan bahati katanya jadi orangnya perjuangan republik ini nak perjuangan rakyat belah suku dan mandum rakyat yang nak hak dalam bumi Acehnya tanggung jawab agama aku rakyat yang nak dilikut perjuangan barokah yang bibu yang mati berdapat sepatu sepai buronyo anayu sang-sang perjuang barokah urun yang namat budi sagai naik temannya yang pandai budinya pandai bu urun draw dalam tunan katanya coba sebelah urun draw dalam perang katanya ini rakyatnya katanya hanya ikut lir mudah bos abon Nanggro menemat kedaulatan tetap Bajaro rakyat na raja hana rakyat hana na Nanggro hana rakyat hana dino katuh masanya dalam menari perjuangannya hana sokun li tak kamu perang tentera panika padu lembu tentera tagoto nyatanya dah budak sebagai rakyat sebagai opon Nanggro yang kaya pedu dalam mengkip penjajah mandum rakyat dalam Republik Aceh yang sabar tanggung jawab di bumi Aceh yang tak susah orangnya nak tujuan ideologi Aceh Merdeka kan lambang kan organisasi perjuangan yang kaya pedu dalam jakro musuh tak susah tujuan dan cita-cita ideologi Aceh Merdeka ketidakkan Nanggro mendetak
dalam hukum kafah yang kamu tulis dalam kanun alasinya. Jadi Republik Acehnya akan memperkabeh perjuangan yang awal, ideologi awal hana, tapi tak selesai yang orangnya daulatannya na bajaro katanya rakyat kasih katanya dipisah oleh sistem musuh. Le orang-orang yang merasa nanggronyo ada banyak orang lain anak kimban dedang nanggronyo anak rakyat no kata hotel tak maaf maupun maaf Yale na iri dengki dendam di dalam tubuh dro tu. Empu anak keturunan yang tani depu sapul ka dendam mendendam. Kun mekun caro cemaru. Petaulah cukup le ka uji katanya ke sabah bangsa. Gurunya cita bedah dengan nejro. Tak pejak dengan cara-cara agama. Terjaga dalam adab katanya. InsyaAllah nyo hasil tak pubut dalam menarik rakyat. Perkara yang kata dang dimiyuk musuh. Gurunya tak memulai supaya ada takalan yang tah buya yang tah meruah orang-orang yang diduk dan semaju hati darah rakyat Aceh yang hanya dianggap pejuang dan Allah hanya ridanya perkara yang campur kiamat kerana yang darah dan nyawa hukum Allah lebih parah daripada hukum kita nyawa. Jadi pegli hati dan tertajak dan pejak dalam perkara perjuangan punya anak boleh hati anak god nawa itu nyawang taruhan anggridan oleh Allah bena le dendam dengki ngopat kan pegli badan pegli nawa itu sebab ideologinya sabar ni jangan agama kebut ada makut mudik mati bakpo tu duk tro bakpo tu mupo anak dah percaya bakso dalam dah percaya orangnya makanya nanggro jid kerhet lagi orangnya sama mandung dalam pikiran yang tak lima gerak berpisahan tak bermong dengan langit tak pebut hana ridha Allah hananya ni hana berpejut ya Allah hananya pergi hati kita yang macam-macam maaf maaf udang gelai ada katanya adat katanya kiban katanya mengurusi kiban tamu tutup kasih jerah orangnya mandung nahak dalam perkara kesabah orang jawab katanya rakyat beda mandung kata tungkat bajar watai mandung ini yang nak bador nak merasa tanggung jauh pada tentera udah jarak tentera ugesun deng kontrol logistik mana lebih baik agama deng jam saja dengan ulama yang kaya dalam menari perjuangannya atau kelai buku yang kesalahan di bawah buku kamu yang doa-doa hanya ke maksimal hana kitanya sama mandung sama generasi urundro yang muda orangnya dengan perkembangan zaman regulasi dunia yang berbeza orangnya yang kata hati dengkar bahawa urundro yang batu bodoh pekelung ada menjauh itu bangsanya nanggro perleh katanya orangnya nanggro perleh katanya kemerdekaan nanggro nah bajaro katanya kan bajaro kok kan babangsa kok tapi bangsa dan bajaro katanya bangsa rakyat Aceh dan pintu perjuangan Republik Aceh ini tegah dalam aturan yang kami tentu dalam undang-undang darurat yang kali tak bersosok nadanya udah salah jalan beta pebut terut lambut pribadi itu beta turut hukum yang kena dalam undang-undang darurat yang kali berpelahir oleh majlis dia akan disempurnakan dengan kanun alasi mandung tanpa dengan orang itu yang modelat. Saya nawa itu jauh ke perjuangan siap gasin dalam perjuangan siap mati dalam perjuangan bismillah nawa itu berjero kita bukan yang gerak ketedang dalam Allah dalam rumah Aceh dia nejak dalam perjuangan punya sebab gasin sebab singa minta kaya dalam perjuangan dia nejak dalam perjuangan sebab dendam singa semua pohon nafsu dalam perjuangan dia nejak dalam perjuangan sebab pangkat tengah munafik dalam perjuangan baik ni je dalam perjuangan sebab panggung tengah orang buhak wadahnya tutup perjuangan tapi tajak dalam perjuangan yang sebab amanah nanggro yang gelam selesai sebab nawa itu suci ketidang dalam Allah hati bermuat yang mulianya sebab kita selamat anak bangsa katanya dari mandung penyakit dunia sebab hidupnya cuma lumpur jika dalam tak jaga untuk hidup yang abadi yang kekal jadi orang tanya kalai tak pejak tak bismillah
Publik mendung saya mucin kemandung rakyat pejuang bangsa. Bismillah, insyaallah yang Aceh merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Penerangan Republik Aceh Sumatera. Pidato Negara Presiden Republik Aceh Sumatera pada upacara kemerdekaan rakyat dan bangsa Aceh 24 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Salam mulia untuk bangsa dan rakyat Aceh, serta untuk bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di seluruh dunia. Kami, bangsa dan rakyat Aceh Sumatera, dengan ini menegaskan kembali kepada seluruh bangsa di dunia bahawa Aceh adalah sebuah bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat dan tidak tunduk kepada bangsa manapun. Kedaulatan tertinggi di Aceh berada di tangan rakyat Aceh. Dan hari ini kami rakyat Aceh Sumatera menyatakan bahawa negara kami berdiri dengan nama Republik Aceh Sumatera. Sebagai bangsa yang memiliki sejarah panjang, Aceh Sumatera telah tercatat di internasional sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana yang diberitakan oleh The New York Times pada 6 Mei 1873. Perjalanan panjang bangsa kami diketahui di seluruh dunia. Dengan seluruh bukti-bukti dan fakta-fakta nyata, kami sebuah bangsa yang tidak pernah menyerahkan kedaulatan bangsa kami kepada bangsa manapun. Perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa kami tidak pernah terhenti, sebagaimana sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ketika penjajah Indonesia menyatakan kemerdekaannya sebagai sebuah negara, pejuang-pejuang rakyat Aceh masih berdiri mempertahankan tanah air kami. Aceh tidak pernah menjadi bahagian Indonesia dan rakyat Aceh tidak pernah menyerahkan tanah airnya kepada bangsa manapun di dunia. Perjanjian-perjanjian yang dibuat baik oleh Belanda maupun penjajah Indonesia tidak pernah melibatkan rakyat Aceh sebagai pemilik sah kedaulatan. Klaim sepihak tersebut adalah bentuk pelecehan dan penjajahan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan sebuah bangsa di dunia. Penjajah Indonesia telah melakukan penghancuran, pembodohan besar-besaran terhadap kedaulatan hukum, adat, budaya, budi pekerti dan peradaban rakyat Aceh. Kekayaan alam kami dirampas, istiadat kami dihancurkan dan hak-hak rakyat kami diinjak-injak. Namun kami bangsa Aceh tidak akan tinggal diam. Sudah cukup bagi kami atas apa yang terjadi. Kami akan lawan siapapun yang akan melakukan penjajahan di atas bumi Aceh Sumatera. Hari ini kami menyerukan seluruh rakyat Aceh dan Sumatera untuk bangkit, bersatu dan berdiri di atas kakinya sendiri, sebagaimana nenek moyang kita yang dahulu memimpin bangsa di Sumatera yang merdeka dan bermartabat. Tanah Aceh adalah milik rakyat Aceh, diwariskan oleh leluhur kami yang berjuang untuk mempertahankan hukum dan adat istiadat yang mulia. Kami tegaskan bahawa Republik Aceh Sumatera adalah sebuah negara berdaulat yang tidak membedakan ras, suku maupun agama. Karena Islam telah mengajarkan kami bagaimana kami berbangsa dan bernegara. Aceh adalah bangsa yang besar dengan sejarah perjuangan yang kokoh, adat istiadat yang mulia dan bertekad yang bulat untuk mempertahankan hak-haknya sebagai bangsa merdeka. Bangsa kami tidak pernah melakukan permusuhan dengan bangsa manapun. Tapi apa yang kami lakukan adalah bentuk pertanggungjawaban hak-hak kami sebagai rakyat dan sebuah bangsa yang mempertahankan tanah airnya. Dan akan kami lakukan dengan seluruh jiwa dan darah yang mengalir di tubuh kami, seperti apa yang diajarkan orang tua kami tentang apa itu amanah bangsa yang harus diselesaikan demi sebuah keadilan dan martabat bangsa Aceh Sumatera, sebagaimana bangsa-bangsa lain lakukan terhadap tanah airnya. Seluruh rakyat Aceh bersama para pejuang akan mengusir penjajah dan beserta kaki tangannya dari bumi tanah Aceh yang merdeka. Kami menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh
untuk bersatu mengembalikan kejayaan dan melindungi tanah ini sebagai warisan bagi generasi mendatang. Salam kami untuk bangsa-bangsa dimanapun. Salam persaudaraan dari kami di tanah Sumatera. Bangsa Aceh Sumatera akan memberikan yang terbaik dan bermakna bagi peradaban dunia, sebagaimana bangsa dan negara lain di dunia ini. Atas nama bangsa dan rakyat Aceh, Tunku Muharram Muda Sani. Subhanallah wa dahu wa bihamdihi. Republik Aceh Sumatera merupakan perjuangan kemerdekaan rakyat Aceh. Artinya kedaulatan negara dikembalikan kepada rakyat. Rakyat artinya kembali dan publik artinya rakyat ataupun masyarakat. Sedangkan Aceh Sumatera adalah negara Aceh yang telah berdiri dan berada di Aceh Sumatera. Mana yang lebih penting, lambang ataupun tujuan? Orang tua kita, Ku Muhammad Hasan Ditiro, merupakan seorang revolusioner kemerdekaan Aceh. Kita berasal dari embrio yang sama. Beliau melahirkan bulan bintang sebagai lambang pada saat itu, sebagai mesin perjuangan. Walaupun hari ini telah berada di tangan Malik Mahmud, sehingga Malik Mahmud bisa berdamai dengan penjajah Indonesia dan perjanjian kelompok, bukan perjanjian rakyat. Kita tahu itu. Kami rakyat Aceh hanya sebagai alasan, meskipun fase itu terlewati, yang akhirnya hanya untuk menjadikan bendera provinsi. Sedangkan tujuan ideologi Aceh Merdeka adalah merdeka, bukan provinsi. Saya tanyakan kembali ke Anda, mengapa Tunku Hasan tidak menggunakan bendera alam puding, tapi melahirkan bendera bulan bintang? Coba cari tahu. Sejak kapan Indonesia punya bahasa? Negaranya aja tidak ada. Yaitu kan pembodohan untuk mendirikan negara tanpa konstitusi dari rakyat manapun. Bahasa yang kami gunakan adalah bahasa Melayu, yang mana bahasa Melayu tersebut sejak dahulu telah digunakan oleh kerajaan. Coba buka sejarah asal bahasa Melayu di Aceh sampai digunakan dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkidi yang menggunakan bahasa Melayu, dan itu jauh sekali sebelum kelompok manusia penjajah mendirikan negara penjajah Indonesia. Jelas, pemimpin kami lahir dari tulang sumsum rakyat, menyatakan kemerdekaannya di atas tanah Aceh, bukan di luar negeri. Walaupun saat ini beliau ada di negara pengasingan demi melaksanakan tugas sebagai pemimpin dan keselamatan beliau. Artinya apa? Artinya pemimpin dan perjuangan kami lahir dari perut ibu kandung Aceh, di atas tanah Aceh, di atas tanah yang mulia. Lambang yang kami gunakan adalah filosofi seluruh adat istiadat Aceh, mulai dari warna kuning yang melambangkan keemasan, itu masa kerajaan, dan warna Melayu, sampai bunga selanga sebagai lambang pemersatu. Jadi perjuangan ini bukan perjuangan kelompok, tapi perjuangan rakyat, dan kami hari ini sebagai rakyat, bukan sebagai IKAM. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat Aceh, milik rakyat Aceh yang lahir dan berdarah di atas bumi Aceh. Bukan hanya terbatas milik Tunku, adapun milik Polim, adapun milik raja, adapun milik yang lain lah, yang intinya ini merupakan milik rakyat Aceh semua. Kalau Anda simak kembali, mengapa kami menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu, agar seluruh rakyat Aceh di seluruh Aceh Sumatera dapat memahaminya bahwa mereka punya hak yang sama atas kedaulatan tanah ini. Perjuangan ini bukan milik rakyat pesisir saja, tapi milik seluruh orang yang lahir dan besar di tanah Aceh dan merasa Aceh adalah tanah airnya, tumpah darahnya. Apapun sukunya, musuh kita adalah penjajah Indonesia dan mereka yang memperkuat kedudukan penjajah di bumi Aceh. Apapun sukunya.
Yang dikatakan orang Aceh, rakyat Aceh, bangsa Aceh tidak akan pernah mau kedaulatannya di bawah bangsa lain. Coba tanyakan kepada mereka yang Anda katakan tadi, apakah mereka bangsa dan rakyat Aceh ataupun bukan. Aceh ini merupakan sebuah bangsa yang di dalamnya memiliki berbagai macam suku dan adat istiadat, maka dikatakan sebuah negara. Jadi jangan memperkecil Aceh dan jangan dikotak-kotakkan Aceh. Yang jelas orang dan bangsa Aceh tetap ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Cuma kapasitas rakyat ini kan berbeda-beda ya. Berarti tinggal kita memahaminya saja. Perjuangan ini adalah cita-cita revolusioner Syuhada Indatu rakyat Aceh, di mana amanah-amanah bangsa yang belum selesai adalah yang pertama, dirikan daulat Allah di atas bumi Aceh Sumatera. Artinya Islam itu rahmatan lil alamin untuk segala suku dan bangsa. Jadi perjuangan ini bukan perjuangan suku, tapi perjuangan bangsa dan rakyat Aceh. Bagaimana kita melaksanakan perjuangan tapi pada pelaksanaan bertentangan dengan cita-cita. Yang kedua, kembalikan negara Aceh Sumatera. Yang ketiga, selamatkan anak bangsa. Perjuangan ini suci dan murni, tanpa dendam, tanpa ada tendensi apapun. Murni hak dan tanggung jawab kami sebagai rakyat dengan penuh kesadaran, tanpa ada dendam pribadi, dendam keluarga, ataupun yang bertentangan dengan norma-norma Islam yang telah diajarkan oleh ulama dan orang tua kami. Kami mencari ridha Allah. Jadi jalankan seperti yang Allah perintahkan. Aceh bukan kekurangan orang pintar, tapi Aceh belum diberikan ridha untuk merdeka. Maka hari ini perjuangan Republik Aceh Sumatera harus benar-benar berdiri di atas keikhlasan tanpa dendam. Sucikan langkah untuk mendapatkan ridha Allah di atas hukum dan undang-undang darurat telah diterbitkan oleh Majelis Tinggi, tidak boleh dilanggar. Misalnya wajib menjaga rakyat dan tidak menyakiti ataupun mengambil milik rakyat. Pada prinsipnya kami ingin semuanya bersatu. Mungkin belum saat ini ada pemahaman yang berbeda mungkin, tapi itu wajar. Bagi kami selama mereka memiliki maksud yang sama, kami tidak pernah mempermasalahkan. Walaupun hal ini sudah terjadi dari semenjak perjanjian damai antara penjajah dan GAM. Musuh kami Indonesia bukan bangsa sendiri. Jadi kami tidak ada permasalahan apapun di dalam hal ini. Kami saling mendukung meskipun saat ini masih berbeda pendapat, walaupun memiliki tujuan yang sama dan teknis pun yang berbeda-beda. Ya, ini kan rumah kami. Penjajah hanya tamu yang tak diundang, tang merampas hak kami di Aceh. Ini tanah kami. Kami tidak menunggu orang lain untuk mendirikan rumah. Tanggung jawab kami sebagai pemilik rumah. Walaupun tidak semua rakyat terlahir sebagai pemberani, tentu mereka pada porsi dan kapasitas masing-masing. Yang mampu memberikan bantuan, ya memberikan bantuan. Yang mampu tentara, ya sebagai tentara. Yang intinya perjuangan rakyat Aceh Sumatera akan memberikan seluruh tumpah darah kami untuk cita-cita bangsa yang mulia. Ingat, rakyat Aceh akan memberikan apapun untuk bangsanya, untuk negaranya sendiri. Mengenai tokoh kami, yaitu Tunku Muharram Mudasani dan Tunku Muhammad Ali Cucuk, siapa beliau? Kalau ini pertanyaannya, maaf. Yang bisa saya sampaikan pada saat ini, beliau adalah rakyat Aceh yang lahir dan berdarah di Aceh dan memimpin kami rakyat Aceh dalam perjuangan ini. Selebihnya ada masa nanti.